Saya sama dia secara pribadi kan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Harmonis seperti pada umumnya dulu pernah. Mungkin karena hidupnya banyak rahasia, jadi kayak apa ya, kayak pasang pagar gitu. Ya takutlah orang makannya dari situ kali. Saya mau kasih 10 tahun pun begini nggak akan bosen. Saya pasti akan begini. Hidup saya tuh udah paling enak sekarang. Rangga, kau buatin izinnya segala macamnya. Jangan ngomong doang. Atau kamu berani nggak? Nih ya, kalau orang nggak tahu etika, kalau orang tidak mungkin dia sekolah, tapi mungkin ilmunya nggak diserap. Begini, naik kering tinju aja biar cepat kelar masalahnya. Ini orang bodoh. Ya, ini orang bodoh. Kalau kita punya masalah tuh pelan-pelan diurai, diceritakan satu persatu. Berhubung masalah ini udah dilari ke sosial media, satu persatu saya ulas, kupas, gitu loh. Rangga yang pintar ya, jangan lama-lama bodohnya. Untuk yang kesekian ratus kali aku bilang jangan misalkan, andaikan, nggak ada hidup yang pasti-pasti aja. Sejauh ini dia nggak pernah minta maaf sama ibunya, gitu. Ya, jadi jangan suka jadi orang tuh andaikan ini kepo-kepo gitu loh. Jangan yang pasti-pasti aja. Sejauh ini yang pasti dia menghina, memfitnah, mencaci maki, itu udah pasti. Jadi jangan berandai-andai. Kalau minta maaf, kalau keburu dia minta maaf, kalau keburu sambar petir sana, mana kita tahu. Mana kita tahu. Nggak bisa kita selesaikan masalah itu dengan caci maki. Saya di sini nggak caci maki dia. Yang saya caci maki orang bodoh, karena kurang ajar. Orang saya bilangin cerita yang benar kok ngomongnya nggak benar dia di sini. Kalau ngomongnya nggak benar, saya marahin. Iya, seperti anak dia, beda-beda bapak. Ada masalah. Live, up, 04. Ada masalah. Kayak anaknya, yang besar sama yang kecil. Beda bapak. Ada masalah kau? Iya, kok tega gitu loh, Sultan. Betul. Itu yang saya nggak habis pikir. Kok hari gini, di mana informasi, buka Google sedikit aja, apa yang nggak ada di situ tentang pembelajaran moral, segala macam, agama, kemanusiaan. Aneh. Ibunya pula yang dibuang lagi. Sabar itu relatif. Live up. Sabar itu relatif. Orang kalau diinjak-injak, dicaci maki, diam aja itu bukan sabar, bodoh namanya. Kalian tuh jangan terbalik-terbalik kalau ngomong. Ini bagus banget nih, Sultan. Itulah mengapa agama mengajarkan ada terlebih dahulu ketimbang ilmu. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Contohnya ya ini. Ya benar. Ya iya kan? Sama. Lain bapak. Apa masalahnya? Berarti bukan saudara tuh. Kan dia bilang bukan saudara. Ayo. Apa bedanya? Orang kita, orang nggak ada darah, hubungan darah aja kita baik-baik kok. Kenapa sama perempuan yang amoral begitu dia baik?
bela-bela setengah mati. Kenapa sama ibunya? Enggak, yang jelas-jelas bertaruh nyawa. Aku mau ngegas saja nih, Rangga. Mau ngegas aku kencang-kencang. Dia untuk minta maaf. Tahu nggak? Dia pura-pura tidur loh. Abis itu dia WA kakak saya yang lain. Tuh dia tuh datang ke rumah, gue cekin aja, gue pura-pura tidur. Ada orang mau datang minta maaf. Kenapa? Dia yang menghina ibu saya, dia yang memfitnah ibu saya maling, saya yang datang minta maaf untuk menjembatani agar jangan sampai keributan. Gue usir aja, suruh pulang. Nah, dia yang fitnah, saya yang datang minta maaf. Dia suruh pulang. Kalian tahu nggak? Ada saksinya tuh. Saksinya YouTuber loh. Yang suka, ibunya YouTuber yang suka sama nenek-nenek. Yang sekarang udah jadi almarhum itu. Ibunya. Itu saksinya. Sama beliau saya ke sana. Saya yang datangin. Apa ya namanya ya? Mami apa ya? Ega Sel apa ya? Cowok anak muda tuh pinter, baik-baik anaknya. Ibunya pun baik. Datang dia ke rumah saya. Mami Bet akunnya tuh. Anakku ingatin. Saya datang ke sana loh berdua sampai dia terkaget-kaget. Seperti ini penerimaannya ya, saya bilang. Itu dia yang fitnah ibu saya maling, saya yang datang minta maaf. Bayangkan. Kalau di WA, orang kan fitnah ibu saya. Karena saya yang telepon, dia fitnah saya. Jadi dia fitnah saya juga sebetulnya. Tapi saya yang datang minta maaf, bayangin. Itu udah saksinya tuh, Mami Bet tuh, saksi hidup. Tanya aja, sama beliau saya datang. Sengaja saya datang tuh bawa orang. Kenapa? Buat saksi. Karena saya tahu macam mana dia intelektualnya, tabiatnya. Datangi pun manusianya depan muka saya pertanggung jawab kan omongan saya. Kenapa jadi takut? Mbak Uji, perkataan Mbak Uji ini bisa dipertanggungjawabkan. Datangi mukanya di bawah muka saya. Saya ngomong yang sama. Oh, nggak ngaku, ketampari nanti. Udah gregetan saya ini. Dituduhnya ibunya tuh maling pompa. Kan kemarin-kemarin udah sempet di-up tuh sama akun winner yang hilang. Dan Mami posisinya lagi di rumah sakit, habis dioperasi. Habis dioperasi ya, Mam ya? Nanti ya, kalau masalah ini udah kelar, kita buka YouTube ya. Buat masakan-masakan, mungkin biar Mami juga terhibur. Gitu. Makanya kebayang nggak perasaannya Mami itu kayak apa? Mendidih darah saya rasanya. Masih sabar, biar jangan ribut, biar jangan tengkar, biar jangan rame. Ini bukan masalah sepele loh. Orang tua dia hina. Cuman orang bodoh yang bilang saya. Nah, si Sisilia ini orang bodoh kayaknya. Jadi kita blokir aja biar dia keluar. Mana lagi coba haters-hatersnya pada keluar. Saya nggak butuh pengakuan dia. Emang kau pikir saya bangga di aku sama dia? Nggak ada ya, malu. Tahu nggak malu? Bangga kah? Coba sekarang tuh terbongkar tuh isi chattingannya. Malu nggak punya saudara kayak begitu jadi ular? Kesana ngomong baik, kesini di belakangnya jahat, depan mukanya jadi teman, di belakangnya nusuk. Malu lah. Saya nggak kayak gitu. Saya kalau suka nggak suka depan pun sama. Makanya logika aja. Mana ada nenek-nenek dia pun bawa badannya udah berat.
Ini pun lagi OTW, Ratu. Lagi OTW. Bukan ya Allahu Akbar, saya ini bukan ya tiba-tiba muncul, tiba-tiba saya ngomong begini, ini, itu. Enggak lah, pasti ada runtutan. Bayangin gimana orang nggak marah. Orang tua kok kita sayang-sayang, kita peluk-peluk, nggak punya duit pun kita utang pinjam, dia punya mau apa, tiba-tiba ibu saya dihina-hina, ibu ular, apa segala macam. Bukan urusan kecil loh ini. Nah iya kan, besan tuh kan jadi korban juga kan. Bayangin ya, coba dibayangin. Ini urusan orang tua, bukan urusan pinjam duit 10.000. Orang tua kita nih ya, mami pengen deh makan bakso, nggak punya uang, utang pinjam pun jadi saya. Yang penting hati orang tua saya senang. Maaf ya, saya nggak suka nama itu. Out kau. Jijik banget saya nyandang-nyandang. Tiba-tiba di media ibu saya dicaci maki lagi, dibikinin, suruh bikin videonya, disuruh ngaku saya nggak disia-sia sambil nahan isak tangisnya. Apa nggak marah orang? Coba kau pikir. Makanya, aneh nggak? Orang pada takut ngomong karena nggak tahu siapa dia. Makanya orang tuh pada takut lawan dia. Kalau saya ini tahu siapa asal-usulnya, kayak apa hidupnya, kayak apa sepak terjangnya. Jangan saya pikir dia tuh diam-diam, saya tuh nggak tahu. Teman saya tuh banyak. Saya bisa bicara berdasarkan fakta. Orang-orangnya aja yang nggak mau saya tongolin depan mukanya di sini. Coba kalau kalian tahu satu persatu mereka. Nggak punya adab. Saya pun susah-susah orang tua mau apa Mi? Mami kepengen deh makan es krim McDonald. Saya berpikir, ini kalau orang tua mau makan es krim McDonald, anak saya yang kecil pun mau. Pasti yang gede-gede juga mau, kasihan. Sabar ya, jualan dulu anak-anak. Saya cari uang dulu tempat lain. Habis itu barulah kita pergi bareng-bareng biar makan sama-sama. Tibanya ibu saya dimaki-maki orang, kurang ajar. Mami pengen apa? Bawa pasar, pengen baju ini. Aku lihat harganya, oh mahal juga ya. Nanti ya kita beli ya. Kita kumpul-kumpulin uang buat emak kita. Tibanya dia buang, nggak terima, gara-gara udah naik ke sosial media, bukan minta maaf, malah ditambahin, diperdalam dosanya, kesalahannya. Nah, mama minta air putih, sayang. Jangan jadi kita jadi manusia nggak beradab ya. Jangan kalian itu mengecilkan orang hanya karena harta benda. Hargai orang itu atas apa yang dia perbuat, bukan karena harta bendanya. Hati-hati ya teman-teman. Saya betul-betul hari ini mengecam apapun yang dia lakukan. Kejahatan itu untuk ibu saya nggak akan tinggal diam. Orang kalau mau pansos sebulan 2 bulan, Kak dicuekin. Apa dicuekin? Nggak lihat tuh di YouTube rame tuh. Nggak lihat tuh di akun-akun fake dia ngata-ngatain saya. Segala gerobak donat, segala saya difitnah lah, bikin dagangan sambil berzina lah, disaksikan anak lah. Karena apa? Karena saya bela ibu saya, kalian fitnahin saya kan.